my channel, Rekla Karti Indonesia channel ya. Teman-teman semua dimanapun dan kapanpun teman-teman berada, sehat-sehat semua ya, semangat selalu ya, apapun yang terjadi. Dan seperti biasanya kita bakalan baca buat teman-teman ya, masing-masing zodiak sekarang nyampe ke Capricorn ya. Kita akan baca buat teman-teman Capricorn, timeless reading ya, general reading. So kapanpun kalian klik video ini, anytime ya, selalu ada pesan penting buat kamu. Take the positive side from this reading ya, ambil hal-hal yang positif terlepas dari apakah ini cerita kamu ataupun bukan ya. Percaya bakalan selalu ada pembelajaran dan makna di setiap readingannya Oracle Card Indonesia. Asik ya, buat teman-teman yang mau berpikiran positif dan terbuka aja ya. Still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. Sabar play with a beautiful word for you. Oke, buat teman-teman yang mau personal reading ataupun private reading, silahkan ya, email ya, link bukan link ya, tapi alamat emailnya ada di description teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ataupun di sekilas nih ya, di slide ini sebentar nih ya. Ya, oke, di sana ya teman-teman ya. Dan sabar kalau misalkan emailnya belum dibales karena mesti urut ya dari yang pertama kali masuk ya. Oke teman-teman, sekarang kita baca yuk ya. Tema hari ini adalah apakah yang akan terjadi dalam waktu yang dekat ya. Oke, kita baca ya teman-teman ya. Kita ambil satu kartu. Ups, jatuh malah. Oke, spiritual ya. Apakah yang akan terjadi dalam waktu yang dekat ya? Ini adalah kartu yang bercerita mengenai ketidakpastian ya. Hal-hal yang gak pasti, hal-hal yang gak jelas ya, kayak gitu ya. Oh gitu kan, ada gantung-gantungan juga ya, hal-hal kayak gitu, hal-hal yang misterius lah ya, hal yang gak pasti gitu, yang benar-benar kayak tertutup gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ya kalaupun ini terjadi, kita nggak bisa yang namanya nyalain orang lain ya kan ya, nggak bisa. Ini ada potensi kamu nyalain orang lain atau kita menyalahkan orang lain untuk keadaan yang terjadi dalam hidupnya kita, and that's not itu nggak bisa teman-teman ya, karena hidupnya kita adalah tanggung jawabnya kita sendiri, terlepas dari apakah pengaruh orang tersebut gitu kan ya ke kita kayak gimana ya, tetap aja gitu tanggung jawabnya ada di tangan kita. Yes or no ya, kita yang memutuskan. Orang lain ya kan hanya bisa memberikan pengaruh ya seperti itu, atau memberikan ide atau gagasan ya. Selanjutnya ketoknya kayak gimana ya terserah sama kita ya. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau di sini ya sebenarnya ini kartu yang menyarankan ke kita untuk membuat perubahan dalam diri. Jangan pernah sibuk membenahi hal-hal yang di luar atau sibuk membenahi orang-orang di sekitar ya teman-teman ya, pacarnya lah ya, suami, istri gitu kan, ataupun siapapun lah ya, kepingin mereka benar dengan dalih aku menyayangi kamu, aku peduli sama kamu ya. Karena apa? Karena tanggung jawabnya masing-masing ya. Kita nggak bisa maksain mereka juga ya buat berubah. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu tuh emang ngeselin teman-teman ya, apalagi kalau misalkan nggak sesuai dengan ya harusnya kan kayak begini. Nah ini dia ya, kata-kata harusnya ini ya teman-teman ya, ini adalah versinya kita. Sedangkan kalau menurut orang lain harusnya ini tidak menjadi harusnya, ya nggak apa-apa aja gitu kan, karena masing-masing orang ya punya tanggung jawab. Itu dia tadi ya, punya tanggung jawab sama dirinya sendiri. Oke ya, sekarang kita akan tambahin kartu yang selanjutnya ya teman-teman. Kita akan ambil 4 kartu ya untuk teman-teman. Kita akan coba lihat, ada prosperity, and then ada faith, then ada communication, lalu ada appreciation ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada potensi-potensi ya, problem-problem di komunikasi ya. Ini pastinya tadi juga terlihat di sini ya teman-teman ya, ada crash ya kan, karena kita mencoba untuk membenahi hal-hal di luar dirinya kita. Ada potensi untuk miskomunikasi ya, jadi perbaiki komunikasi ya. Dengan cara apa? Dengan cara berhenti bicara terlebih dahulu, tapi amati situasinya kayak gimana. Ada peluang-peluang ya,
ada peluang-peluang. Kalau misalkan kita lihat di sini ada peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan yang diberikan sama alam semesta ini ya. Even dalam keadaan seperti apapun yang sedang teman-teman hadapi ya, belajar percaya bahwa ada peluang dan kesempatan yang baik sedang menunggu teman-teman yang akan segera datang ya, seperti itu. Belajar bersyukur, jangan selalu mengkomplain segala sesuatu hal ya. Tadi dua kartu ini ya berkaitan ya kan, jangan selalu mengkomplain segala sesuatu hal, belajar bersyukur ya sudah lah gitu, artinya ya udah gitu ya. Artinya orang-orang punya tanggung jawabnya masing-masing, kita we cannot control anything out di luar dari dirinya kita ya, seperti itu. Nah sekarang kita tambahin lagi ya 3 kartu ya. 3 kartu, kita ambil satu dulu, kita bahas satu persatu ya. Right, ada the dissolving light ya. Coba kita lihat the dissolving light ini bercerita mengenai ketakutannya teman-teman, keraguan ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, di gambarnya ini ya, teman-teman diingetin buat apa sih sebenarnya nih? Percaya dan yakin bahwa sesuatu hal yang terjadi nantinya akan mengarah ke arah yang baik. Belajar pasrah ya, intinya kayak gitu ya. Ini bercerita mengenai ketakutannya teman-teman, keraguannya teman-teman juga ya, seperti itu. Coba sekarang kita tambahin 2 kartu lagi ya teman-teman ya. Kita akan tambah 2 kartu lagi. Kartu yang kedua ada komitmen ya. Komitmen ya, ini bercerita mengenai diri kita yang selalu memaksa diri kita sendiri gitu ya. Ada hal-hal dimana sifat kita, keinginan kita yang selalu memaksakan diri ya. Hidup ini bukan sebuah kayak battle gitu ya. Battle place ya, medan pertempuran, tempat pertempuran yang selalu di dalamnya selalu ada cerita mengenai kalah dan menang ya. Ini adalah sebenarnya tentang bagaimana sih kita itu selaras dengan dirinya kita sendiri gitu kan, yang tidak selalu ingin mengalahkan siapapun termasuk dirinya teman-teman sendiri ya, tetapi lebih ke penerimaan dalam hidup, belajar menerima dalam hidup ya. Jangan mencoba berperang untuk melawan hidup, tapi mengalirlah ya dengan hidup ya, seperti itu. Karena kalau misalkan kita perang sama hidup ya, selamanya kita bakalan konflik terus menerus, right ya. Oke, kita akan tambahin 1 kartu lagi ya. Coba kita tambahin 1 kartu, ada the cloak of Christ ya. The cloak of Christ ini bercerita mengenai coba kita lihat ya. Tunggu wait. Sama nih teman-teman ya, ini adalah mengenai penerimaan. Nah ini kartu yang konsisten loh, beberapa ya, menerima berpasrah ya. Ya, belajar untuk tidak mengontrol segala sesuatu hal ya, artinya tidak menganggap hidup ini sebagai satu medan perang gitu. Jadi terus memaksa gitu kan dirinya kita, nanti pasti akan kewalahan ya kan, nanti pastinya kita akan kecapean sendiri kalau kayak gitu ceritanya ya. Hidup ini bukan medan perang ya kan, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, segala sesuatunya ya baik adanya kayak begitu ya. Oke, ini untuk teman-teman ya, apakah yang akan terjadi di waktu yang akan dekat ini itu kan. Tetapi apapun yang terjadi di waktu yang dekat ini, pastikan teman-teman selalu memilih hal-hal yang baik ataupun perjalanan yang baik atau jalan yang baik ya. Kalaupun kita masih belum bisa berbuat baik, setidaknya kita tidak menyakiti siapapun. Alright teman-teman, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.